Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian semua. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak yaitu Muhammad Rahman dengan NIM 201191720. Di sini Bapak akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, langsung saja kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan buka buku kalian tentang bab Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita tahu dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada 4 nabi, yaitu yang pertama kepada Nabi Musa, yaitu berupa kitab Taurat. Yang kedua kepada Nabi Daud berupa kitab Zabur. Yang ketiga kepada Nabi Isa, yaitu berupa kitab Injil. Dan yang keempat yaitu Nabi Muhammad SAW berupa kitab Al-Quran. Dan juga di sini kita akan membahas tentang Al-Quran. Yang sama-sama kita ketahui adalah Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat yang lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani kehidupannya selama berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis atau sunnahnya. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya kutinggalkan untukmu 2 perkara dan kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, silakan buka halaman buku di sebelahnya. Kita lanjutkan tentang yang A, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, yang artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia.
Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi-nabinya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah yang menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syarat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Baik, yang selanjutnya yaitu yang bagian B, pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara kitab dan suhuf, yaitu yang pertama dari kitab, perbedaan antara kitab dan suhuf, yaitu yang pertama dari kitab, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Lalu yang kedua, isi kitab
tetap lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Yang selanjutnya yaitu suhuf. Yang pertama, wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Lalu yang kedua yaitu isi suhuf sangat simple atau sangat sedikit. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan juga waktu turun Al-Quran yaitu kurang lebih 23 tahun atau pada tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan juga wahyu Allah pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang dimana diturunkannya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada malam 17 Ramadan pada tahun 610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat, diterimanya wahyu pertama ini. Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi wahyu untuk disumpahkan, untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Wahyu yang terakhir yaitu turun adalah Quran surah Al-Maidah ayat 3, yang dimana ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sesudahnya sudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, yang selanjutnya nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yaitu yang pertama Al-Huda, yang artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya Al-Quran adalah sebagai obat atau obat penenang hati atau penawarnya. Baik, yang selanjutnya itu Az-Zikri, yang artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang selanjutnya yaitu Alkitab, yang artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibukukan. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang isi Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran yaitu yang pertama sebagai akidah atau keimanan. Yang kedua yaitu sebagai ibadah, baik ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Lalu yang ketiga yaitu akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Baik, yang keempat yaitu muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima yaitu qasas, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang ingkar. Lalu yang keenam semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, kemudian
keistimewaan Al-Quran. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajari cara belajar membaca atau mengaji, baik melalui Iqra, qiraah atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, memperjelas isinya atau menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang B sebagai yang kedua sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang kelima yaitu membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah dan mendapatkan pahala. Baik, itu saja penjelasan yang dapat Bapak berikan pada hari ini, dan Bapak akan memberikan kalian sebuah kuis. Jumlah kuisnya atau jumlah soalnya itu berupa 5 soal, dan 5 soal ini berbentuk pilihan ganda. Jadi silakan kalian nanti tuliskan. Sebelum kalian menjawab, Bapak akan memberitahu pertanyaan dan juga opsi jawaban, dan kalian silakan memilih jawaban yang benar. Bapak akan memberitahu jawaban kalian pada sesi terakhir atau pada pertanyaan dan opsi jawaban pada soal yang pertama telah kalian jawab. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu berapa jumlah surah dalam kitab suci Al-Quran? A. 114 surah, B. 115 surah, C. 178 surah, D. 199 surah, E. 90 surah. Bapak berikan kalian waktu 5 detik untuk mencari jawabannya. Baik, untuk jawaban yang benar yaitu A. 114 surah. Baik, lanjut untuk soal nomor 2. Berapa jumlah ayat pada kitab Al-Quran? A. 130 ayat, B. 890 ayat, B. Yang C. 6.236 ayat, D. 9.999 ayat, dan yang E. 12 ayat. Baik, Bapak berikan waktu. Baik, untuk jawabannya benar yaitu C. 6.236 ayat. Baik, lanjut soal nomor 3. Berapa lama Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Yang A. 10 tahun 3 bulan 11 hari, B. 22 tahun 2 bulan 22 hari, C. 33 tahun
3 bulan 30 hari. Yang D 9 tahun 9 bulan 12 hari. Lalu yang E 22 tahun 3 bulan 20 hari. Baik, untuk jawaban yang benar yaitu yang B 22 tahun 2 bulan 22 hari. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Allah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil kepada Nabi A. Nabi Adam dan Nabi Musa, B. Nabi Yusuf dan Nabi Yahya, C. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Lalu yang D. Nabi Isa dan Nabi Sulaiman. Yang E. Nabi Musa dan Nabi Isa. Baik, untuk jawaban yang benar yaitu yang E. Nabi Musa dan Nabi Isa. Baik, soal yang kelima. Sebutkan arti dari Al-Huda dan Al-Furqan. A. Obat dan rezeki. B. Petunjuk dan kesesatan. C. Petunjuk dan rezeki. Yang D. Petunjuk dan pembeda antara baik dan buruk. Dan yang E. Bagus dan jelek. Baik, untuk jawaban yang benar yaitu yang D, sebagai petunjuk dan sebagai pembeda antara baik dan buruk. Baik, hanya ini yang dapat Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.